Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan yang sudah menikah, ya berarti suami istri ya. Ini pasti umumnya akan menginginkan segera punya momongan ataupun punya anak yang mendambakan buah hati. Ya, biasanya kalau orang sudah menikah seperti itu. Ya beda kalau masih pacaran ya ataupun yang belum menikah. Saat ini tidak sedikit ya pasangan yang sudah menikah, ya bahkan bisa bertahun-tahun tapi belum mendapatkan momongan, yang belum mendapatkan buah hatinya. Ya ini bisa terjadi ya pada prianya, misalkan kualitas sel spermanya, kuantitasnya, mortalitasnya, intinya nggak sehat, sel spermanya nggak sehat. Masyarakat awam ya biasanya lebih menyudutkan kalau seandainya pasangan yang sudah menikah tidak memiliki momongan ataupun belum memiliki momongan, ya ini menyudutkan si wanitanya. Ya padahal pria juga bisa mengalami masalah ya kesuburan. Selain faktor-faktor bawaan, ya ada juga beberapa penyebab yang bisa bikin sel sperma itu rusak ya akhirnya nggak subur. Dan yang perlu kalian ketahui ya sel sperma itu membutuhkan waktu 75 hari ya dari mulai awal sampai dia benar-benar dewasa gitu ya, 75 hari. Jadi kalau kalian pola hidupnya sehat, yaitu bukan berarti hari ini makan sehat 2-3 hari besok sel spermanya sehat gitu, enggak ya. Itu 75 hari umurnya. Ya, begitu juga ya sperma yang buruk itu bisa menandakan misalkan pola kalian selama ini jelek. Ya, jadi bisa diperubah. Kalau sel sperma nggak bagus, ya otomatis kesuburan kalian juga pasti terganggu. Penyebab yang pertama adalah kegemukan. Kelebihan berat badan, kegemukan, ataupun obesitas. Ya ini bukan hanya nggak bagus pada wanita, pada pria pun juga begitu. Ya mungkin kalian dulu waktu saat berat badannya belum gemuk, ya sel spermanya bagus. Ya pokoknya kesuburannya bagus. Ya lama-lama saat tubuh menjadi gemuk, ataupun obesitas, ya kelebihan berat badan ini bisa mempengaruhi sel sperma kalian. Ya bisa mempengaruhi testis kalian, ya lama-lama bisa menurun kualitasnya. Jadi ketika kalian program hamil, laki-lakinya kelebihan berat badan, ya coba diturunkan dulu, ya tapi dengan cara yang sehat, jangan ekstrim. Yang kedua, panas berlebih. Pernah kalian tidak memperhatikan testis kalian? Ya kadang dia turun gitu ke bawah, kadang dia naik ya mendekati tubuh. Ya jadi kalau pas turun kan itu dia menggelantung kendor gitu ya. Tapi saat dia mendekat tubuh ya dia kencang. Nah ini adalah fungsi yang otomatis, kita nggak sadar, nggak bisa mengaturnya ya. Kita mau turun sendiri, naik sendiri itu memang nggak bisa, sudah otomatis. Ya jadi testis itu akan mempertahankan suhu yang aman bagi dia. Saat misalkan kita sedang kedinginan, dia akan menghangatkan ke tubuh. Sedangkan kita sedang kepanasan, misalkan habis olahraga, ataupun habis berlari, ataupun pokoknya sedang panas lah kondisi ya, dia akan menjauhi tubuh. Jadi dia berusaha untuk menjaga suhunya sendiri. Jadi saat kalian menggunakan celana yang ketat, ya yang sangat sempit, ya dia ingin menjauhi tubuh tuh nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya dia lengket terus ya. Kondisi yang panas ataupun suhu yang panas ini bisa mengganggu ya testis sel sperma. Nah jadi sebaiknya ya ini harus diingat dan dipahami. Ketiga, varikokel. Nah kondisi ini terjadi di mana pembuluh darah itu membesar ya di area testis. Ya umumnya ini terjadi di sebelah kiri. Kondisi varikokel ini bisa tanpa keluhan. Ya jadi orang tidak akan mempersalahkannya, tidak akan merasa terganggu ya. Mungkin juga orang tidak sadar kalau mengalami varikokel. Ya tapi kondisi ini tidak bisa dibiarkan ya. Kondisi varikokel bisa merusak sel sperma. Varikokel ini bisa membuat skrotum panas. Ya aliran darah itu bisa nggak optimal ya ataupun terganggu ya sehingga menyebabkan masalah. Yang keempat, alkohol, rokok, dan nafza. Nah jadi penggunaan baik alkohol, rokok, nafza ya ini bisa mengganggu ya kualitas sel sperma kalian.
bisa merusak sel sperma kalian. Jadi nggak bisa ditawar-tawar ya. Walaupun misalkan saya minum alkoholnya sesekali, ya nggak tahu ya. Kemudian juga merokoknya sehari sekali, ya tetap ya ini akan membuat efek negatif bagi tubuh kalian dan juga sel sperma kalian. Jadi sel sperma kalian akan terganggu ya, kelincahannya, jumlahnya, ya, dan juga kualitasnya juga pasti akan terganggu, produksinya juga terganggu. Kelima, masalah psikologis. Banyak orang yang menganggap masalah psikologis ini enteng ya, padahal masalah psikologis ini ya menyumbang juga ya efek negatif bagi tubuh. Ya bagi tubuh secara keseluruhan. Mungkin kalian tidak sadar. Misalkan sedang stres. Nah, jadi kalau kalian stres, ya emosional kalian itu pasti terganggu. Ya ini akan mempengaruhi hormon-hormon yang penting untuk tubuh kalian, termasuk hormon kesuburan. Jadi sebisa mungkin ya ketika kalian sedang stres, cobalah untuk mengatasinya, mengaturnya supaya stres bisa terlewati ya, agar tubuh bisa adaptasi dengan baik. Ya melakukan kegiatan-kegiatan menyenangkan ya, misalkan nonton ataupun olahraga ataupun sekedar bertemu dengan sahabat-sahabat kalian ya. Jadi nggak stres. Nah, jadi jangan menyepelekan masalah stres. Nah, itu tadi penyebab sel sperma bisa rusak, ya, jadi bisa mengganggu kesuburan pada pria yang mungkin jarang diketahui. Jika ada tambahan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like dan share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.